saya sampaikan adalah tentang ucapan bahagia. Khotbah Yesus di Matius dan khotbah ini panjang gitu ya. Khotbah di atas bukit dan khotbah ini disampaikan kepada murid-muridnya. Dan waktu itu ada ribuan orang yang mengikuti Yesus. Tapi Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Karena kenapa? Setiap orang yang mengikut Yesus, ya, murid-muridnya, mereka itu dapat privilege loh, ya. Orang yang dekat sama Yesus dan orang yang berjalan bersama dengan Yesus diliatin kerumunan banyak. Wah, itu tuh pengikut Yesus. Wah, itu tuh murid Yesus gitu ya. Mereka kelihatan spesial, mereka kelihatan seolah-olah ya dalam kerajaan Tuhan gak ada VIP ya. Tapi ini adalah cara orang melihat manusia. Wah, mereka kemungkinan ya bisa jadi ya dapat perlakuan khusus. Karena mereka dekat sama Yesus. Mereka kelihatan seperti VIP gitu ya. Maka orang-orang yang mengikut Yesus yang adalah murid Yesus ini punya cobaan dan punya celah untuk mereka punya motivasi yang salah gitu loh ya. Maka Tuhan Yesus kumpulkan dan kasih tahu mereka standarnya ikut Tuhan. Guideline-nya ikut Tuhan. Muncullah khotbah di atas bukit ini. Dan khotbah ini Tuhan Yesus sampaikan setiap ayatnya dari kita lihat nanti ya ayat 1 sampai 12. Dimulai dengan kata berbahagialah, 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 berbahagialah gitu loh. Lantas waktu kita baca gitu ya, wah berarti saya gak berbahagia dong kalau saya gak melakukan ini semua. Kemudian kita baca lagi, wah berbahagialah orang yang semakin kita baca terus kita bilang, kok kayaknya gue jauh banget ya dari standar ini semua ya. Terus kita bilang kayaknya gak mungkin deh gue mencapai itu. Itu terus gimana dong caranya gue berbahagia? Saudara, saya ingin jelaskan agar kita mengerti ucapan bahagia ini. Supaya Anda tidak hanya melihat secara harafiah. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan. Yang mau katakan amin. Malam ini kita Bible study ya. Kita kupas, kita dalamin firman Tuhan sama-sama. Supaya kalian bisa menangkap sepenuhnya khotbah di bukit ini. Ucapan bahagia ini. Dan fondasi pertama yang kalian harus tangkap bahwa ucapan bahagia ini bukan syarat keselamatan. Oke? Doktrin daripada ucapan bahagia ini bukanlah syarat untuk menerima keselamatan. Karena keselamatan tidak ditambah-tambahi lagi hanya dengan iman, percaya kepada Yesus, pribadi yang mati di atas kayu salib. Dengan iman kita percaya bahwa kita percaya dengan Yesus, dosa kita diampuni. Dan satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup dan untuk berdamai dengan Allah Bapa di surga adalah melalui Yesus. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak lewat perbuatan kita, tidak lewat usaha kita, tidak lewat kebaikan kita. Fix keselamatan adalah lewat Tuhan Yesus. Lantas berbahagialah ini, oke? Berbahagialah ini adalah standar hidup, gaya hidup. Sorry, saya jangan pakai kata standar ya. Tapi adalah gaya hidup orang yang sudah ditebus. Dan setiap orang yang sudah ditebus, kalian itu sudah di-reserve di surga. Sebuah tempat di dalam kekekalan. Dan kalian sudah di-reserve sebuah ID tag, identitas, tag ID, nama kalian sebagai orang yang paspornya warga negara kerajaan surga. Wow, gitu ya. Warna apa ya paspornya ya, saya nggak tahu. Tapi kira-kira kalian imagine, kalian ini seorang royalty. Ditebus dan punya warga kerajaan surga walaupun secara fisik kalian masih hidup di dunia ini. Dan kalian tahu hidup di dunia ini bersifat sementara. Yang lebih penting itu nanti apa yang kalian tabung di dunia ini
Itu adalah untuk kekekalan. Upahmu ada di surga. Kalau kalian adalah royalty, putra-putri kerajaan surga. Kalian adalah prince dan princess of the heaven. Maka ada guideline dan gaya hidup yang harus matching dong. Kan gak lucu ya. Kalau kalian royalty sifatnya. Sedangkan di dunia ini kalau orang yang punya status royalty. Cara mereka membawa diri aja tuh diajarin. Ada etika-etiketnya segala macam. Nah ini etika-etiketnya surgawi saudara. Ya, ini lifestyle, gaya hidupnya kita-kita yang sudah di reserve dan dikasih paspor kerajaan surga. Dan guideline ini tidak membuat kita justru merasa gak mungkin saya bisa penuhi. Semakin saya baca, semakin saya merasa I'm fall out of standard. Ya. Tapi highlight. Dan apa yang ditekankan di ucapan bahagia ini bukan supaya kita merasa minder dan susah melakukannya. Tapi highlight daripada ucapan bahagia ini adalah kasih karunia yang melimpah-limpah. Highlight daripada ucapan bahagia ini supaya kita menyadari betapa besarnya grace yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu adalah highlightnya, bukan judgment, bukan penghakiman, bukan tuduhan, bukan membuat kita malah merasa give up dan it's impossible. Gimana possible ya, orang yang murah hati, suci hatinya, lemah lembut. Saya kok jauh banget dia dari lemah lembut, saya jauh banget dari murah hati, suci hatinya. Gimana Matius ada bilang lagi, seorang pria yang melihat wanita dan menginginkannya itu sudah termasuk berzina. Aduh sudah dong, selesai dong saya, gimana saya berbahagia. Saudara, you are called blessed already by accepting Jesus as your Savior. And that's the biggest miracle in your life. Kalau Anda percaya katakan amin. Anda sudah berbahagia dan Anda sudah terima mujizat yang paling hebat dan dahsyat oleh pengampunan dosa dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Anda sudah berbahagia. Makanya bukan sisa sih ya. Makanya ini adalah grace yang ditunjukkan. Bukan tuntutan. Maka semua daripada khotbah ucapan bahagia di bukit ini menunjukkan betapa besarnya kasih karunia yang Tuhan akan tambah-tambahkan. Katakan sama-sama yuk, tambah-tambahkan. Tuhan akan tambah-tambahkan untuk kita. God way of living, oke, yang kita lihat nantinya satu persatu. Saya akan mulai dari ayat tadi saya sudah 1, 2, 3, 4. Saya akan mulai ayat yang ke-7. Ya, saya akan mulai ayat 7. Tapi saya kasih preview dikit deh. Tadi ayat 1 sampai 6 itu saya kasih tahu apa. Supaya Anda ada garis besarnya gitu ya. Karena saya gak bisa bilang, oh tonton di streaming gak ditayangin gitu ya. Cuma saya tahu gak keburu gitu loh. Makanya yang tadi saya suruh datang lagi sekarang gitu ya. Tapi yang sekarang ya udah saya kasih preview sedikit ya. Dari kita lihat ucapan bahagia ini. Berbahagialah orang yang begini-begini. Semua yang dari ucapan bahagia ini kontradik, berlawanan dengan cara hidup dunia. God way of living contradict the world. Kalau dunia ajarkan ambil, Tuhan ajarkan beri. Kalau dunia ajarkan benci, Tuhan ajarkan mengasihi. Kalau dunia mengajarkan kamu harus pentingkan untuk urusanmu sendiri. Tapi gaya hidup kerajaan surga mengajarkan tanggalkan hakmu, layani dulu yang lain. Semuanya itu berlawanan. Dan saudara, apa yang ditampilkan di sini berlawanan dan saya akan ajarkan polanya nanti waktu Anda ambil catatan gitu ya. Supaya Anda enak gitu loh catatnya. Setiap ayat saya akan tunjukkan kontradik versusnya itu apa. Jadi Anda catat nanti versusnya apa. Oke. Dan yang kedua saya akan beritahu rewardnya apa. Dan yang ketiga pegangan ayatnya apa. Jadi nanti setiap catatan Anda itu akan konsisten selalu dengan kontradiknya apa, rewardnya apa, ayatnya apa. Lanjut lagi kontradiknya apa, rewardnya apa, ayatnya apa. Jadi siapkan catatan ya. Supaya nanti Anda bisa ulangin di rumah. Dan Anda bisa cerna karena ucapan bahagia ini satu persatu ada 8 ya. Dan 8 ini bukan multiple choice.
Bukan pilihan berganda yang Anda bisa pilih, oh this is possible for me to do. Enggak. Ini come in a whole package. Ini adalah satu paket gaya hidup orang yang punya ID kerajaan surga. Yang hidupnya sudah ditebus. Dan punya warga kerajaan surga, boleh lambaikan tangannya? Yes. Semua ini adalah tugas kita untuk join dan mengusahakannya. Saudara, memang we are out of kita itu far from perfect. Kita jauh dari sempurna. Tapi Anda dikatakan berbahagia kalau Anda mau join. Asal Anda mau join aja dan Anda melihat satu paket ini berusaha di dalam perjalanan keselamatan hidup, keselamatanmu. Mengusahakan satu persatu. The whole package, bukan multiple choice. Enggak pilih-pilih. Semua ini akan kita lakukan sama-sama. Kalau dunia menjanjikan blessed, bahagia itu adalah prosperity, adalah laughter, adalah pleasure, adalah happiness. Orang percaya, kingdom's people seek different blessing and benefits and have different attitude. Sekali lagi saya katakan ya, orang yang punya warga kerajaan surga, mereka mencari benefit yang lain. Mereka mencari berkat yang bukan yang tadi, laughter, prosperity, happiness, ya, and just pleasure. Tapi mereka cari berkat dan mereka berbahagia dengan cara yang lain. Dan mereka juga punya attitude yang berbeda. Dimulai dari yang pertama, dengan sangat cepat, saya akan sangat cepat. Untuk itu perhatikan baik-baik, fokus segenap pikiran ada di tempat ini. I'm gonna drive very fast, fasten your seat belt. Yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Saya dengan sangat cepat bisa tampilkan yang pertama. Orang yang miskin di hadapan, oh bukan, yang dari awal, karena saya mau review sedikit gitu ya. Saya juga pingin jemaat yang jam 7 ini diberkati komplit gitu loh ya. Miskin di hadapan Allah artinya orang yang mengaku bahwa dia butuh Tuhan. Dan kontradiknya adalah pride and personal independence. Orang yang merasa aku gak butuh Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang mengaku bahwa saya secara spiritual bankrupt. Saya bangkrut secara kerohanian dan saya butuh Tuhan. Karena orang-orang yang demikian mereka akan mendekat. Dan ayatnya ada di mana? Yakobus 4 ayat 8. Orang yang mendekat kepada Tuhan maka Tuhan akan mendekat kepada mereka. Kalau Tuhan mendekat kepada Anda, maka Anda akan bawa atmosfer kerajaan surga. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Anda yang mempunyai kerajaan surga, kemanapun Anda pergi, di dalam keluarga Anda akan bawa pemulihan. Di persahabatan, di sekolah Anda akan bawa pengaruh kerajaan surga. Empunya kerajaan surga tidak tunggu sampai kita meninggal dunia dan kemudian di dalam kekekalan kita ada di surga. Tapi di dalam tubuh kita yang fana ini pun kita bisa menghadirkan kerajaan surga bagi orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak prideful dan mengatakan aku tidak butuh Tuhan. Tapi orang yang sungguh honest confession. Pengakuan yang jujur dan sincere dan tulus. Aku mau mendekat kepada Tuhan. Disitulah orang itu berbahagia karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita karena apa? Kalau yang pertama adalah spiritual, yang kedua duka cita ini adalah ekspresi emosional. Ucapan bahagia ini mengcover area kehidupan kita secara penuh. Makanya gak bisa multiple choice. Yang tadi itu mengcover secara spiritual kita. Yang ini mengcover secara emosional. Berduka cita karena ganjaran-ganjaran perbuatan kita yang salah. Maka dari itu ganjaran dikatakan tidak mendatangkan sukacita. Karena ganjaran mendatangkan duka cita. Tapi setiap orang yang dilatih oleh ganjaran itu, mereka akan menemukan kebenaran. Dan mereka akan dihibur. Saudara, kita lihat ya kontradiknya. Dari duka cita ini adalah orang yang melarikan diri dari ganjaran dan mencari kesenangan at any cost. Pokoknya gue mau happy-happy dulu.
Gue gak mau susah-susah sekarang, pokoknya gue mau happy dulu. Ada kesalahan, tidak mau tanggung konsekuensi. Ada disiplin, lari daripada proses. Maunya seneng-seneng aja, gak mau didisiplin, gak mau dikoreksi, gak mau dikritik, gak mau dikasih tahu. Bebal. Tapi orang yang duka cita, yang mau menghadapi konsekuensi dan proses kehidupan ini, kehilangan juga adalah sebuah proses. Suatu kita duka cita, apakah kita menyalahkan Tuhan? Suatu kita duka cita, apakah kita temukan pengharapan? Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Anda catat baik-baik, pegangan firmannya adalah Ibrani 12 ayat 11. Saya nggak ulangi lagi, nanti dibaca saja, dicatat. Yang berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kontradik banget sama dunia. Karena yang memiliki bumi yang sementara, Tuhan gak izinkan. Karena semuanya itu ada tabur tuai. Dunia itu kontradiknya apa? Power. Orang yang menunjukkan power bukan orang yang lemah lembut. Aduh, orang yang lemah lembut itu lemah. Ya. Tapi orang yang punya posisi, orang yang punya kuasa. Itulah yang memiliki bumi. Enggak saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Bahasa Inggrisnya meek. Artinya meek apa? Artinya meek adalah power under God's control. Orang yang punya power tapi menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Dia bisa tapi tidak mau, itulah orang yang lemah lembut. Orang yang bisa menunjukkan kuasanya, orang yang punya kekuatan tapi in that strength he is aware of the limitation. Di dalam kekuatan, di dalam kuasanya orang itu menyadari bahwa ada batasan dalam kekuatan saya. Jangan memikirkan hal-hal yang melebihi apa yang kamu bisa lakukan, kata firman Tuhan. Ayat pegangannya, kalian lihat sama-sama ya. Nanti Roma 12 ayat 3. Orang yang lemah lembut mereka akan memiliki bumi. Seperti Musa, itu dikatakan orang yang lemah lembut. Dan dia memimpin. Kalau kalian disuruh pilih pemimpin. Pemimpin yang memakai kuasanya untuk menekan orang lain, menindas orang lain. Sama pemimpin yang memakai kuasanya untuk memikirkan orang lain dan menguntungkan orang lain. Di sini ada ratusan orang, kalian pasti pilih yang kedua. Yang memikirkan orang lain. Kalau kalian voting aja memilih ini, Tuhan gak akan izinkan orang yang dengan powernya, kuasanya dipakai untuk keuntungan sendiri, untuk pegang kuasa. Saudara, tapi demik, berbahagialah mereka akan memiliki bumi. Itu akan buka jalan untuk orang yang meek. Orang yang menyerahkan powernya under God's control. Dan tadi di ibadah yang pertama terakhir saya bahas. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Orang yang miskin di hadapan Allah berbicara tentang spiritual. Orang yang berduka cita berbicara tentang emotional. Kemudian setelah duka cita dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut, orang yang meek. Kemudian orang yang righteous, bahasa aslinya haus dan lapar akan kebenaran. Righteous, di tulisan aslinya bahasa Ibrani. Itu artinya ini loh, orang yang hubungannya benar sama Tuhan dan sesama. The right relationship with God and with others. Semua itu dimulai dari spiritual, emotional, hubungan dengan orang lain. Maka di ibadah ini saya akan kupas ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama yuk dalam hitungan ketiga. Ayat yang ke-7. Dimulai dari berbahagialah. Are you ready? Kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Suara terbaik 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati itu boleh tampilkan slide yang berikutnya. Merciful. Merciful. Kontradik sama gaya hidup dunia ini apa? Gaya hidup kerajaan surga, guideline-nya adalah murah hati. Tapi dunia menyeret kita agar kita strength without feeling. Sebagai memakai kekuatan tanpa perasaan. Tidak berperasaan gitu loh. Tidak berperasaan.
Berbahagialah orang yang merciful, orang yang murah hati. Murah hati itu apa? You know, merciful is when you help someone who doesn't deserve your help. Merciful adalah sewaktu kamu membantu orang yang sebenarnya nggak pantas kamu bantu. Orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Di situ dia butuh bantuan. Kamu bilang, rasain kali ini gua gak perlu bantu. Tapi orang yang murah hati gak ingat-ingat kesalahan yang lalu. Dan dia lihat orang butuh pertolongan, pada saat itu juga dia menolong. Itulah murah hati. Murah hati itu artinya apa? Memberikan ruang kepada orang melakukan kesalahan. Murah hati itu artinya apa? Mau memaafkan. Definisi murah hati itu apa? Enggak perhitungan. Murah hati itu apa lagi? Mau memaafkan 7 kali, 70 kali, jangan dihitung ya. Karena itu adalah ilustrasi uncountable. Anda tahu ilustrasi yang ada di firman Tuhan? Di mana ada seorang yang punya hutang dengan raja. Dan raja itu membebaskan dia dan menganggap lunas hutang itu. Tapi as soon as orang itu keluar, dia langsung cari orang yang berhutang sama dia. Dan waktu orang itu tidak bisa bayar, dia langsung panggil algojo dan seret orang itu masuk ke penjara. Dan bilang, sampai kamu bayar baru kamu boleh keluar penjara. Pada saat raja mendengar cerita itu, bangkitlah amarah raja dan orang itu ditangkap. Dan orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Hidup kita ditebus dan diampuni tanpa syarat. So first of all we receive mercy. Gratis. Nggak ada syarat, unconditional love. Kalau kita ini dosanya diampuni, udah dibaptis, apakah kita bebas dari kelemahan kita? Enggak ya saudara, saya hidup di dunia ini saya enggak ngawang kok. Saya masih nginjak lantai. Saya masih bisa kepancing dengan daging saya. Dan anytime saya masih bisa buat kesalahan. Tapi saudara tahu, waktu saya buat kesalahan, bukan saja Tuhan tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang dulu. Tapi setiap kali, sewaktu saya tahu saya salah, sewaktu saya tahu saya kilaf, saya datang. Saya minta ampun sama Tuhan. Pada saat itu pengampunan yang saya terima itu sama seperti pertama kali saya mengakui dosa saya. Seolah-olah dosa saya yang sebelum-sebelumnya Tuhan itu sudah hapus. Dan kalau saya salah lagi, Tuhan kasih kesempatan kedua. Dan saudara tahu waktu saya salah lagi, bukan kesempatan ketiga, sewaktu saya salah lagi, bukan kesempatan keempat, sewaktu saya salah lagi, bukan kesempatan kelima. Tapi every time I make mistake, it's always a second chance. Because God never remind me of my past mistake. Selalu dikatakan, saya kasih kamu kesempatan kedua. Salah lagi, kesempatan kedua. Salah lagi, kesempatan kedua. Kalau Tuhan yang baik, memberikan kita kesempatan kedua dan gak pernah hitung-hitung berapa kali kita jatuh di kesalahan yang sama. Dan begitu merciful. Dan selalu waktu kita salah, Tuhan memberikan kita hope untuk bangkit. Sewaktu kita datang mendekat, kita yang kotor tidak pernah dianggap hina. Jatuh bangun, datang selalu dipulihkan. Siapa kita saudara untuk menuntut orang lain? Siapa kita untuk menahan amarah dan tidak mau melepaskan pengampunan? Saya merasa diri saya terlalu kecil sih untuk marah sama orang lain. Saya merasa diri saya gak pantas sih untuk mengacungkan telunjuk saya. Atau kasarin orang lain, atau kapokin orang lain, atau bilang sama orang lain, I told you. Saya merasa siapa saya ya? Seandainya saya digituin, hancurlah saya gak punya pengharapan. Tapi Tuhan gak pernah gituin saya. Maka saya sadar sesadar-sadarnya, dengan kata lain, saya tahu diri bahwa merciful, murah hati itu bukan
Bukan masalah saya bisa atau enggak, tapi saya harus. Kita harus, saudara. Karena Tuhan tanpa memandang bulu, tanpa ada persyaratan, selalu menerima kita dengan murah hati. Dan setiap orang yang murah hati, rewardnya apa? Boleh dilihat next slide. Rewardnya adalah ditunjukkan kemurahan. Tuhan juga murah hati sama orang yang murah hati. Tuhan akan berbelit-belit sama orang yang berbelit-belit. Dan Tuhan akan tanya, kamu sudah diampuni, kenapa kamu enggak ampuni orang lain? Dan Tuhan itu baik loh. Enggak tiba-tiba kita tuh disuruh merciful. Kalau kita melakukannya dari pertama miskin di hadapan Allah, secara kerohanian kita itu tahu diri dan bankrupt secara rohani mendekat kepada Tuhan. Kemudian secara emosional kita mau didisiplin dan kita berduka cita atas setiap perbuatan kita yang salah. Karena error-errornya kita mau diproses. Kemudian kita ini juga setelah miskin di hadapan Allah, kita ini berduka cita, kita ini lemah lembut, kita haus dan lapar akan kebenaran, maka tidak susah untuk merciful. Makanya lakukan satu persatu dulu. Enggak multiple choice. Enggak langsung tiba-tiba merciful. Karena ini bukan sekedar cincai. Ini bukan cuma sekedar ya orangnya itu memang cincai gitu. Cincai Anda ngerti gak ya, bukan capcay ya. It's a different thing, saya tahu ini jam-jam makan. Ini bukan masalah kayak ya udahlah, ya wes lah gitu. It's not about that. Tapi merciful ini berbicara tentang murah hati. Dan murah hati ini berbicara tentang ketulusan. Semua ini akan lebih mudah dilakukan kalau Anda lakukan satu persatu, dari miskin di hadapan Allah, dari berbahagialah karena berduka cita, berbahagialah karena engkau lemah lembut, berbahagialah karena engkau haus dan lapar akan kebenaran, maka engkau akan bisa melakukan murah hati. Pegang baik-baik satu ayat ini untuk berbahagialah bagi orang yang murah hati. How to develop that? Anda lihat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih. Itulah caranya. Anda pegang baik-baik firman ini. Mendorong kita untuk hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah ingat-ingat. Kalau marah sama orang, gawat kalau Tuhan marah sama kita ya. Kalau marah sama orang ingat itu ciptaan Tuhan, jangan kasar sama orang. Ya, ampuni orang, ingat Tuhan sudah ampuni kita. Karena terlebih dahulu Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi, melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus punya power, tapi tetap dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa. Tetap taat. Kalau Tuhan Yesus aja taat, siapa kita? Kalau Tuhan katakan ampuni, saudara jangan keraskan hatimu. Ampunilah. Bukan cuma ampuni. Berikan ruang untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan cuma katakan, ya udah aku ampuni ya kali ini, tapi lain kali enggak lagi ya. Ya sudah, ini terakhir kali. Berikan ruang. Karena itulah definisi murah hati. When you give room for other to make mistake. Ada sebuah company automobil, CEO-nya memberikan speech ya. A very short speech. Dan dia mengatakan, company kita meningkat banget customer service-nya. Dan sales-nya juga meningkat. Karena kenapa? Karena kita punya sebuah culture di perusahaan bahwa kalau pekerjanya melakukan kesalahan, kita memberikan sebuah ruang untuk mereka mengakui dan memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahannya. Sebuah culture itu diteruskan
dan dibudayakan dan diulang-ulangi di culture automobil ini. Sehingga setiap orang yang bekerja di sana nggak ketakutan. Setiap orang di sana kalau melakukan kesalahan nggak merasa kayak oh that's it. Aku pasti habis gitu ya. Saudara, kalau nantinya Anda menjadi bos sebuah perusahaan, Anda nggak murah hati, maka kemungkinan besar orang-orang yang bekerja dengan kita akan menyembunyikan kesalahan. Takut ngaku. Karena kalau sekali ngaku, habislah. Kalau sekali ngaku, bosnya nggak murah hati, bosnya youth strength without feeling, gua nggak mau tahu. Kita jadi bos nantinya, kita nantinya kalau bekerja sama dengan orang atau bekerja dengan orang juga, saudara, berilah ruang kepada orang di kanan kiri sekeliling kita untuk mereka merasa safe, untuk mereka tahu bahwa Anda adalah orang yang murah hati. Maka pasti akan ada culture yang baik, akan ada performance yang lebih bagus. Sehingga orang yang menyampaikan speech-nya dengan budaya, allowing mistake. Oke, allowing mistake. Jadi bukan berarti gegabah melakukan mistake yang sama terus menerus, pasti ada konsekuensinya. Tapi when this company give room for others, mereka ngelihat performance-nya juga naik, sales-nya juga increase. Karena kenapa? Orang tidak ketakutan. Nanti Anda kan juga akan jadi orang tua. Ya, Anda kan jadi orang tua. Sekarang kita kan jadi anak ya. Coba kalau misalnya sedikit kita diancam, kita pasti takut kan ngaku salah kan. Kita kan pasti takut kan untuk jujur apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita sendiri sudah diajarkan, jadilah orang yang murah hati karena Anda pun akan ditunjukkan kemurahan. Guideline yang berikutnya, kita lihat ayat yang ke-8. Ya, guideline yang dikasih tahu kepada kita orang percaya, gaya hidup berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa sih suci hatinya? Baca ini. Siapa yang sudah pernah baca Matius pasal yang ke-5 ini? Boleh lambaikan tangannya. Ya. Banyak ya yang udah baca ya, berbahagialah orang yang gini. Suatu kita baca cepet-cepet gini. Kita teliti dulu. Suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya itu pure at heart. Ya. Versusnya apa sama gaya hidup lifestyle-nya dunia? Versusnya deception is acceptable. Saya jelaskan ya, pure at heart ini adalah integritas, undivided loyalty, singleness of devotion, dan tidak kompromi. Itu suci hatinya. Orang yang suci hatinya punya single standard, punya dedikasi yang single, tidak mendua hatinya, kesetiaannya satu, dan tidak terbagi-bagi, dan tidak kompromi. Tapi gaya hidup dunia ini adalah kompromi. Deception is acceptable. Bolehlah, bisalah. Saudara tahu nggak? Kalau integritas itu bukan baju yang bisa dilepas dan dipasang. You cannot put on and put off integrity as you like. And as you convenient. Integrity is something that is rooted inside. Integritas adalah sesuatu yang ditanam dan gak bisa dicabut. Dan adalah sebuah fondasi basic kekristenan. Tapi kalau itu dikompromi, seolah-olah seperti konstruksi bangunan yang sudah tahu bahwa besi yang dipancangkan yang harusnya berjumlah sekian tapi dikorupsi dan dibiarin, tutup sebelah mata. Saudara, kalau itu disadari awal dan diperbaiki, maka kos untuk memperbaiki masih enggak sebesar kalau sampai bangunannya sudah jadi. Ternyata ada korupsi besi
Yang harus menjadi fondasi itu berapa ton, tapi dikorupsi, dikurang-kurangi, saudara, hebatlah kerusakannya. Sewaktu bangunannya sudah jadi dan tiba-tiba terjadi gempa, robohlah. Dan damage, kerusakan, harga yang harus dibayar lebih besar. Begitulah integritas yang dikompromi. Kalau sejak muda, hati dan kesetiaan kita terbagi-bagi dan hati kita mendua dan kita teruskan sampai kita membangun keluarga. Itu seolah-olah bangunan sudah mulai ada kelihatan ground floor, level 1, level 2. Saudara, kompromi itu diteruskan sampai Anda punya anak, sampai usaha Anda kelihatan seperti sebuah opportunity. Kamu kalau lewatin opportunity is a $1 billion project. Tapi Anda harus tutup sebelah mata sama kegelapan-kegelapan yang Anda harus bayar harga supaya project ini bisa menang tender. Anda harus kompromi dengan nilai kebenaran. Saudara, jangankan level 1, level 2. Anda sudah mulai membangun sampai 100 floors. Betapa mengerikan bangunan yang tinggi itu tapi gak ada fondasi. Karena kesetiaannya mendua. Integritasnya bocor kemana-mana. Hebatlah kerusakannya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa? Karena mereka akan melihat Allah. The reward is you see God. You see God. Begitulah kebalikannya orang yang kompromi, pandangannya akan kabur. Dia jadi gak jelas. Yang putih mana, yang hitam mana. Karena dia udah terbiasa lihat abu-abu. Karena dia sudah terbiasa pandangannya dihalangi oleh kabut. Cannot see clearly. Gak bisa dengar suara Tuhan. Karena terlalu sering dilanggar. Bukan Tuhan tidak berbicara. Bukan Roh Kudus tidak menginsafkan. Tapi sudah kapalan. Kulitnya udah tebal. Telinganya udah tertutup. Gak bisa dengar lagi. Tapi berbahagialah orang yang pure at heart. Yang enggak double standard. Yang menjaga baik-baik kesetiaan hatinya kepada firman Tuhan. Saudara, kalau Anda mendengar ini sejak muda, saya berdoa bahwa apapun yang Anda lalui itu tidak melampaui kekuatan Anda. Begitulah kata firman Tuhan. Tapi yakinlah dengan bertambahnya usia, pasti ada ujian-ujian yang Anda harus lewati. Ujian-ujian dan proses yang Anda harus lewati untuk menjadi lebih dewasa. Orang gak mungkin naik kelas kalau gak ada ujian. Maka ada ujian kehidupan yang Anda harus lewati. Kalau nanti ya anak muda ya, ujian itu mendatangkan duka cita. Jangan gampang kecewa ya sama Tuhan ya. Kalau dunia itu mengajarkan, dunia itu kejam, jangan jadi orang baik. Jadi orang baik itu gak ada untungnya. Kamu itu lebih baik jadi orang yang punya kuasa. Nanti kamu tolonglah orang lain yang lebih lemah. Jangan alih-alih pakai alasan, aku itu mau kaya supaya aku bisa nolong orang lain. Aku mau punya posisi, punya power supaya nanti aku bisa menolong yang lemah. Saudara, Anda gak perlu jadi kaya, Anda gak perlu punya kuasa, Anda gak punya power untuk bring influence. Karena kenapa setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia. Anda bisa membawa influence apa yang dunia tidak bisa berikan, Tuhan berikan dalam hidupmu, amin. Gak nunggu itu. Hati-hati pikiran kita yang terkamiri. Sehingga nanti fokus kita tidak lagi mengejar kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tapi fokus kita mengejar kekayaan. To secure place on earth. Untuk ngecup posisi aman di dunia. Untuk menyelamatkan diri sendiri dari tekanan dan kejamnya di dunia. Anda lawan cara dunia. Anda lawan kejamnya dunia dengan cara dunia. Aduh, setan lawan setan loh, satu gerombolan.
Mereka itu satu sekutu saudara. Anda kalau mau lawan dunia, dunia ini kejam. Lawan dengan prinsip kerajaan surga. Tanam itu di pikiranmu. Anda tahu dunia kejam? Ya jangan bergabung. You join the heavens force my friend. Bergabunglah dengan prajurit kerajaan surga yang begitu besar. Yang Tuhan karuniakan di tempat ini yang namanya army of God. Jangan keluar daripada persekutuan orang percaya. Jangan keluar dari gereja ya anak muda ya. Tapi biarlah integritasmu dijaga di rumah Tuhan. Setiap minggu kalau dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan jadi jala bocor. Jangan jadi bejana yang bolong. Firman Tuhan masuk, keluar. Masuk kanan, keluar kiri. Itulah yang menjadi celah. Sehingga orang tidak bisa kuat dan gak bisa punya komitmen untuk berintegritas. Karena kenapa? Gak mau melakukan firman. Anda setia aja melakukan firman. Anda akan dilatih untuk lebih kuat otot rohani ini terbentuk. Sehingga Anda bisa menolak walaupun tawarannya menggiurkan. Tawarannya membuat kamu terkenal. Tawarannya membuat kamu bisa punya tabungan untuk 7 generasi. Tawarannya bisa membuat kamu bebas dari hutang. Tawarannya bisa membuat kamu ini. Saudara, kalau iblis kasih DP dalam hidupmu, bayarnya itu adalah kebinasaan. Jangan izinkan iblis kasih DP. Nothing is free. Tapi be rooted in the words of God. Then nothing can shake you. Amen. Gak ada sesuatu pun yang bisa mengombang-ambingkan kamu. Berbahagialah orang yang pure at heart, suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Sewaktu Anda mengarahkan pandangan kepada tujuan, you'll get there. Anda akan sampai. Dan akan meraih dan menyelesaikan pertandingan ini dengan gilang gemilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Haleluya. Lanjut ya ayat yang ke-9 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Step by step. Dari miskin di hadapan Allah emotionally. You learn how to deal with duka cita. Kemudian the right relationship with God and with others. Kemudian merciful. Kemudian Anda integritas. Baru kemudian Anda bawa damai. Baru kemudian Anda peduli sama orang lain. Step by step Anda dibuat mampu. Bisa yuk, bisa yuk. Yuk bisa. Ya, bilang sama temennya yuk bisa yuk. Ya, can. Everything can lah. Semuanya itu step by step. Tuhan tahu kok kemampuan kita. We are far from perfect. Tapi kalau Anda mau aja ambil keputusan, saya mau join. Saya mau usahakan. Anda lakukan satu step by step, Anda pasti nyampe kok ya. Step by step pasti nyampe. Orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Versusnya sama dunia apa? Kita lihat ya. Work for peace versus personal peace is pursued without concern for the world's chaos. Dalam kata lain, gak mau tahu. Ya. Aduh gak usah lah world chaos. Gak usah sampai dunia. Kadang kita menemukan diri kita itu gak mau tahu krisis yang terjadi di keluarga. Karena kenapa? Melarikan diri. Pusing gitu ya. Gak mau tahu papa mama lagi ngadapin apa. Kenapa? Udahlah the less I know the better I live my life gitu. Gak mau tahu. Adik yang sudah gak mau ke gereja. Gak mau tahu. Saudara kita yang udah mulai kecewa sama Tuhan dan jauh sama Tuhan. Teman kita yang sudah gak pernah show up di gereja. Gak mau tahu. I don't wanna know. Karena gue tuh orangnya gak mau ngurusin hidup orang lain. Gue gak mau tahu terlalu banyak. Gue nih gak kepo. Guys, gue gak suruh lu kepo guys. Tapi firman Tuhan bilang. Work for peace. Membawa damai. Orang yang Alkitab itu bilang begini loh. Tahu ada konflik. Dan orang itu mengusahakan untuk restore and bring together dua orang yang konflik itu dan menjadi saksi.
Dan dengan sehat membicarakannya di depan orang yang bersangkutan. Lawan kata orang yang membawa damai adalah orang yang berbicara di belakang. Orang yang punya konflik tapi tidak berani berhadapan dengan orang yang bersangkutan. Tapi komplain di belakang. Mencari pembenaran di belakang, mencari pembelaan di belakang. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Kalau orang yang membawa damai mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka orang yang ngomong di belakang disebut anak siapa? Ya udah, cari aja opositnya. Tuhan kalau dibalik apa? Bukan makhluk halus ya. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang membawa damai. Yang kemanapun kita pergi kita selalu mengusahakan damai. Restore broken relationship. Bring together and sit down and talk about the conflict to be resolved. Not to be pending. Atau lari daripada konflik. Atau lari daripada kenyataan krisis yang terjadi di keluarga. Setiap dari kita bukan hero sih. Anda tidak dipanggil untuk menjadi jawaban bagi setiap masalah. Enggak. Tapi Anda cuma diminta hadir saudara. Hadir. Kalau di tempat ini Anda sudah sekian lama pusing sama konflik yang terjadi di keluarga. Dan pelariannya Anda gak mau pulang ke rumah. Tuhan panggil Anda pulang saudara, pulang. Hari ini Anda mendengarkan firman ini disampaikan khusus untuk Anda. Selama ini Anda kalau tahu sudah selesai sebenarnya gak ada urusan di luar lagi. Tapi Anda enggan pulang ke rumah karena keadaan di rumah gak karu-karuan. Maka Anda pilih pergi keluar sampai gak tahu jam berapa. Anda tahu orang rumah udah capek, udah tidur. Anda baru pulang. Karena kenapa? Anda capek. Anda lelah. Tapi Tuhan bilang apa? Marilah datang kepadaku. Orang yang berbeban berat, orang yang letih dan lesu. Maka aku akan memberikan kelegaan. Dan kuk yang kukenakan. Anda tahu kuk? Kuk itu adalah sesuatu yang ditaruh di ox itu apa ya? Kerbau, lembu gitu ya. Dan itu kayu, berat gitu loh. Tapi Tuhan bilang kuk yang kukenakan kepadamu itu ringan dan enak dipakai. Artinya apa? Kalau kita ada beban, kita datang ke Tuhan, itu jadi ringan. Tapi kalau Anda ada beban, Anda pelariannya adalah teman, pelariannya adalah ngafe, pelariannya adalah hiburan-hiburan yang membuat Anda seolah-olah lupa sama masalah yang ada, terjadi dan fakta yang terjadi. Semua itu bersifat sementara dan sewaktu Anda sadar, you will feel even worse. Karenalah itulah yang iblis tabur. Orang yang lari dari masalah dan larinya kepada hal-hal dunia, ngobat, hiburan, seks bebas, dugem, mabok. Sewaktu orang itu sober, that person will feel worse. Karena kenapa? Selain masalah tidak berubah, dirinya semakin hancur. What can be worse than that? Tapi orang yang tahu beban dibawa ke Tuhan, bebannya jadi lebih ringan. Masalah tidak tentu langsung selesai. Masalah tidak langsung berubah. Tapi saudara, you have a better attitude in facing the problem. And you know kalau engkau bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu senjata apapun yang menempamu akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Panah api daripada iblis yang targetin kehidupanmu, kuliahmu, keuanganmu, keluargamu. Apapun panah api itu saudara, yang membawamu masuk ke dalam lembah kekelaman, engkau tidak akan diam di dalamnya. Karena Tuhan akan membawa engkau keluar. Tapi kalau engkau menyerah dan engkau memberikan hidupmu kepada kesia-siaan, disitulah iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Pastikan saudara, setiap kita yang membawa damai ini, terlebih dahulu punya persepsi bahwa saya bukan sumber jawaban. Ya, karena kalau kamu punya mindset, oh saya yang harus jadi jawaban, nanti saya yang harus selesaikan masalah, saya yang harus menanggung. Kenapa semua saya. If you think about everything it's about you, I, me, myself and mine. Gak sanggup lah ya. Kita ini bukan sumber jawaban.
Tapi Anda pembawa damai, Anda ini datang untuk hadir saja. Hadir, hadir, hadir. Anda tidak perlu memberi nasihat, Anda tidak perlu mendudukin orang tua dan lantas mereka jadi damai. Enggak. Anda hadir saja. Dan sewaktu Anda hadir, setiap orang yang membawa damai mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau Anda adalah anak-anak Allah, Anda adalah terang. Kalau terang datang, kegelapan tidak bisa bertahan. Kalau Anda hadir di rumah Anda tidak melarikan diri, Anda cukup datang saja, terang itu akan menyirnakan kegelapan. Yang percaya katakan amin. Yang perlu Anda lakukan konsisten hadir. Konsisten hadir, hadir, hadir. Ada di rumah berdoa untuk keluarga, berdoa untuk papa mama, berdoa untuk keadaan keluarga, berdoa untuk keuangan, berdoa untuk pemulihan, berdoa untuk kesembuhan. Selama terang itu ada, gelap itu tidak bisa bertahan. Saudara, amin. Anda disebut anak-anak Allah. Dan kita lihat 3 ayat terakhir. Betapa powerfulnya sampai yang disebut terakhir ini harus pakai 3 ayat. Yang tadi berbahagia itu semua kan 1 ayat, 1 ayat. Kita lihat apa sih yang diulangi 3 ayat ini. Saya baca ayat 10, 11 dan 12, dengarkan baik-baik. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Diulangi 3 ayat ini. Berbahagialah orang yang dianiaya. Kok bisa? Berbahagialah orang yang dianiaya. Versus kita lihat gaya hidup dunia ini adalah weak commitment. Dianiaya ini butuh komitmen, butuh strong komitmen. Tapi dunia menyeret kita untuk punya komitmen yang lemah. Saudara, orang yang punya komitmen lemah, itu tidak akan menjadi perhatian warga kerajaan kegelapan untuk menganiaya dia. Karena kenapa? Dia gak usah dianiaya. Dia dicobai aja sama internet, dia udah kalah gitu loh. Dia gak usah dicobain sama orang lain. Dia dicobain sama keinginan diri sendiri aja, dia udah kalah banget gitu loh. Dia gak bisa melawan keinginannya diri sendiri. Tapi iblis itu tahu. Setiap orang yang miskin di hadapan Allah, setiap orang yang bisa berduka cita, setiap orang yang menemukan pengharapan, setiap orang yang lemah lembut, setiap orang yang suci hatinya, setiap orang yang berintegritas, setiap orang yang setia, setiap orang yang komitmen kepada kebenaran. Setiap orang yang melakukan itu semua, 7 ayat saudara, dengarkan baik-baik. Anda akan melawan seluruh isi kerajaan neraka. Jangan heran, Anda melawan arus dunia. Anda sedang melawan arus. Anda sedang mengikut Yesus, maka Anda harus mati bagi diri Anda sendiri. Artinya dianiaya. Anda kalau tidak siap untuk mati bagi keinginan diri sendiri, mati bagi kedagingan, Anda tidak bisa sepenuhnya mengikut Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kepada orang yang difitnahkan kepadamu segala yang jahat oleh karena nama Tuhan. Bergembiralah dan bersukacitalah. Semua hal 7 ayat yang Anda lakukan tadi, semua dikumpulkan untuk melawan Anda. Saudara, kalau Anda lakukan satu persatu dengan setia, apakah Anda memilih untuk gugur di poin yang terakhir? Pastinya Anda sudah semakin mengenal Tuhan dan Anda tahu saya akan berbahagia sampai kekekalan nanti dengan iman saya yang saya pertahankan. Jangan gampang menyangkal iman kita. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena tekanan dunia. Mari kita sama-sama have a strong commitment, not the weak commitment. Pasti saudara, kalau Anda lakukan 7 ucapan bahagia ini, pasti Anda akan dilawan. Pasti Anda akan dianiaya. Pasti orang-orang akan menertawakan dan mencari celah untuk menjatuhkanmu. Maukah kita sama-sama dengan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini, kita sudah mempersiapkan diri kita. Saya tahu kalau saya mengikut Yesus,
memang saya harus mati bagi kedagingan saya. Saya harus mati berkali-kali. Seperti dikatakan, break my heart for what break yours. Untuk kita menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.